biasa. Oke, karena ini podcast pertama kita, jadi kita harus kenalan dulu. Oke, kenal nggak sayang ya? Iya, benar-benar. Oke, kenalin, nama aku Vanisiana Meliani. Halo Kan. Oke, giliran gue ya. Gue Alvin. Sementara ini gue sedang menunggu kuliah. Kalian bisa panggil gue Karamel, bisa panggil gue Alvin, terserah kalian lah. Oke. Hai Alvin. Halo, gue perkenalin, nama gue Natasha, tapi kalian bisa panggil gue Tasya. Hai Tasya. Hai Tasya. Kenalin guys, nama aku Vinka Edwina. Kalian bisa panggil aku Vinka atau Vin aja. Halo Vinka. Oke, yang terakhir nih ya. Sawadika tukon. Nama aku Jenny. Aku kerja sebagai guru private. Ya, bisa panggil aja Jenny. Gampang kan namaku? Hai Cijen. Hai Cijen. Halo. Oke, jadi kita ini adalah The Campers. Kalian penasaran kan? The Campers singkatan dari apa? Siapa yang penasaran? Jadi Campers itu singkatan dari Kami Anak Muda Membawa Perubahan. Yeay! Banget ya namanya. Oke. Karena ini podcast pertama kita, jadi aku mau bawa topik itu tentang hedonisme. Oke. Kayaknya Tasya dilihat-lihat tuh barangnya branded semua. Aduh, bener enggak juga. Bener nggak? Kayak apa ya? Gue sih udah lama sih udah nggak jalan-jalan ke Senci, ke GI, ke mall gitu lah. Ya namanya juga sekarang lagi PPKM ya, belanja dari rumah aja gitu. Jadi ya sekarang sih paling gue suka belanja itu di sosial media, lewat Shopee gitu. Belanja apalagi sekarang lagi ngetren kan yang namanya thrift shop gitu. Ya kayaknya udah nggak sehedon dulu sih kayaknya. Berarti barang brand itu dikit dong, Syah? Iya, nggak sebanyak yang lain lah kayaknya di sini mah. Oke, kalau Civinka gimana nih, Ci? Barang-barangnya, aduh. Barang branded aku tuh ya, lipstick L'Oreal itu juga 20.000 guys. Kasih di sel. Iya, branded itu kan artinya bermerek. Jadi HP aja bermerek. Kayaknya kalau dibandingin sama yang lain tuh enggak lah. Aku mah ya middle biasa aja. Biasa juga nyari diskon kok di Shopee, di Tokped. Jadi ya nggak gimana-gimana sih kalau aku mah. Oke. Kalau Alvin nih, kayaknya kece banget lu, Vin. Apa nih barang yang branded dari lu? Ini gue beli barang itu di Glodok nih. Glodok. Kaos polo berukuran S. Jadi kaos polos. Polos. Bisa sih. Merek polos. Oke. Udah, Vin, gitu dong? Udahlah. Udah. Oke, kalau gitu not mentioning lah. Kalau gitu Ci Jenny deh. Ci Jenny barang-barangnya gimana, Ci? Duh, jadi nggak enak nih, yang lain pasti lewat lah ya. Sombong dikit boleh. Baju merek Zahara. Zahara. Tahu dong, masa nggak tahu merek Zahara? Aduh, itu terkenal banget. Terkenal ya. Terus paling mahal nih, aku punya dress gitu loh, long dress gitu dari Perancis. Alias dari perapatan Ciamis. Oke. Gitu deh. Kalau anting saya juga pemburu anting-anting lucu gitu ya. Itu barang vintage dari ini LA, dari Lenteng Agung. Pokoknya baju aku tuh yang paling murah cuma merek Uniqlo deh. Merek Uniqlo, tahulah kalian. Di GI juga ada lah. Menarik banget. Itu just for fun loh guys, just for fun. Oke. Kayaknya gue paling kalah deh sama kalian. Gue cuma ada barang branded merek. Kalau kalian tahu ya, merek itu. Ya itu doang yang gue punya. Oke, udah nggak apa-apa ya guys ya. Oke, gue mau nanya sama kalian. Hedonisme itu menurut kalian apa sih? Gue aja masih bingung sampai sekarang. Coba menurut Tasya deh, apa Tasya? Aduh, hedon apa ya kalau menurut gue?
Kayaknya kalau hedon menurut pandangan gue itu tuh ketika seseorang berusaha buat memenuhi kepuasannya untuk mencapai suatu kesenangan gitu sih, Van. Jadi kayak bentuknya bisa macam-macam dan beda-beda tiap orang. Ada yang mungkin hedonnya di makanan, terus di barang, atau hiburan-hiburan yang lain deh. Kalau itu sih menurut gue ya. Gak tahu deh kalau menurut yang lain. Cipin kan setuju sih sama pendapat Tasya? Well, setuju sih. Karena biasanya pelampiasan tuh ke situ. Biasanya nih kalau aku dengar kata hedon, itu tuh kata yang orang lain ucapkan ke orang lain gitu. Jadi bukan diri sendiri, gue mau hedon nih, tapi kayak, ih lu hedon banget sih. Iyalah, gue kan emang pengen senang-senang. Misalkan abis capek nih, abis ujian, abis apa, abis kerja, abis tuh nonton gitu di bioskop yang paling bagus, yang sofanya bisa selonjoran, terus beli minuman di Sebeks yang gede gelasnya, terus makan steak enak gitu. Kan kadang orang bilang, ih hedon-hedon amat, atau enggak pengen nih beli tas yang lucu yang cakep gitu. Biasanya hedon tuh kayak ngebeli sesuatu materi untuk memuaskan, memberi kesenangan. Gitu sih kalau menurut apa yang aku lihat ya, Van. Oke, thank you, Ci. Kalau Alfi, menurut tuh gimana, Vin? Hedon tuh apa gitu? Oke, menurut gue sebenarnya ada intinya sama gitu, kayak kepuasan, kesenangan. Itu, tapi menurut gue ambil dari sudut pandang lain, di mana biasanya nih orang-orang yang hedon ini, menurut gue ya, pemasukannya itu gak bisa menutupi apa yang dia keluarkan gitu untuk kesenangannya. Itu sih menurut gue. BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Ya. Benar-benar. Ci Jenny, boleh dong Ci, kasih pendapat Cici tentang hedon tuh apa? Boleh lah, boleh banget. Hedon itu, setelah aku mencari-cari gitu ya di Mbah Google gitu kan, itu berasal dari kata bahasanya Yunani, katanya itu. Artinya hedone, artinya pleasure atau kesenangan gitu. Jadi, tapi sayangnya gitu di masyarakat yang kita tahu gitu, itu udah menjadi sebuah doktrin yang menyatakan udah orang yang hanya hidup dengan barang-barang branded mewah, cuma mereka tahu sama sebatas itu, padahal ada arti yang lebih dalam lagi gitu tentang hedon. Artinya manusia sebenarnya butuh mencari sesuatu kesenangan, kedamaian, ketenangan dalam diri. Sebenarnya itu arti kata hedon. Oke, thank you Ci. Oke, aku udah mulai ngerti nih soal hedon, tapi menurut kalian tuh hedon salah apa enggak sih? Coba dong kalian. Aku tuh masih nggak bisa mikir nih, hedon tuh salah apa enggak? Menurut aku ya, di dunia ini tuh nggak ada yang 100% salah dan nggak ada yang 100% benar. Karena setiap orang pasti akan ngasih alasan gitu. Kenapa lo bohong? Ya kan demi ini dan itu. Nah, sekarang hedon. Kayak, apakah hedon ngerugiin orang lain? Tentu tidak. Kecuali duitnya minjem. Kecuali hedon pakai duit temen, minjem duit temen, itu baru salah. Nah, tapi kalau misalkan kita berkaca nih, kenapa sih orang hedon? Karena fokusnya pada nyari kebahagiaan itu, gitu. Kayaknya kita bisa, kalau gue pribadi nih ngeliat, aduh kok dia hedon sih, padahal uang nggak mencukupi. Menurut gue itu salah, gitu. Karena ya mungkin dia minjem uang atau mungkin minta uang dari orang tua, padahal orang tua juga nggak cukup atau gimana gitu. Nah, tapi kalau hedonnya itu udah lebih, maksudnya udah batas nggak wajar nih, kayak kalau itu udah, misalkan nih kayak biasanya gue siapa si X gitu suka beli barang mewah nih, misalkan setiap bulan minimal beli tas cekek satu lah gitu, beli dompet atau beli apa, terus waktu nggak bisa beli itu tuh langsung merana gitu, langsung merasa kebahagiaan gue diambil, langsung merasa gak ada yang bisa ngegantiin hal itu, dan merasa kayak pokoknya itu harus gue kejar. Nah, menurut gue itu salah, karena kebahagiaan tuh gak cuma sampai situ aja guys. Ya mungkin nanti bisa kita obrolin kali ya kebahagiaan tuh gimana. Kayak gitu sih menurutku. Ya gue juga setuju banget sih sama Civinka. Jadi benar salahnya itu tergantung perspektif orang masing-masing ya. Misalkan contoh guys, kalau misalkan gue punya penghasilan 500 juta gitu per bulan ya, amin kan. Amin. Nah, gue pengen nih nge-spend uang gue misalkan ya 50 juta aja deh buat belanja, buat makan enak. Nah, kira-kira kalau menurut gue itu nggak hedon, tapi menurut orang lain hedon kan juga kita nggak tahu kan, karena pandangan orang tuh beda-beda. Jadi kayak tergantung orangnya yang ngalamin sendiri aja sih, menurut dia perlu atau enggak buat ngeluarin uang segitu. Oke. Tapi rada sayang nggak sih duitnya, kayak
kita dapat duit susah-susah tapi secepat itu keluarin buat beli barang-barang branded gitu. Iya, Menurut kalian sayang nggak sih? Ivan, sekali lagi kayak yang tadi dibilang gitu, kalau kayak misalkan gue ambil contoh dari Tasya gitu, misalnya 500 juta gitu kan masukannya, terus dia ngasih 50 juta kan, mungkin menurut kita itu besar, dan tapi menurut dia itu mungkin itu udah yang dia memang sisihin untuk kesenangan mereka, itu menurut gue nggak salah sih, kayak nggak sayang sih. Itu juga apa gunanya gitu, maksudnya kalau kita cuma uang ditimbun-timbun nggak dipakai, itu sih. Oke. Sekarang aku itu mau tanya ke kalian semua tentang kalian itu seneng gara-gara apa sih? Emang hedon tuh bisa bikin seneng gitu. Tapi sabar, kita lanjut ke segmen kedua ya. Oke. Bye. Oke. Jadi kita balik lagi di sesi kedua. Dari pertanyaannya itu apakah bahagia menurut kita ya? Oke, gue dulu ya. Pertama menurut gue bahagia itu sebenarnya simple, gak ribet-ribet, gak susah-susah. Cukup sebenarnya kita dari sudut pandang ya. Kalau menurut gue kebersama-sama keluarga gue itu udah menurut gue itu udah kebahagiaan gue gitu. Dan menurut gue sih di saat dimana apa yang gue suka dan apa yang gue gak suka itu balance, itu di situ gue udah cukup sih. Oke, berarti kebahagiaan lu itu bareng keluarga ya, Vin ya? Yoi. Oke, kalau Tasya, kebahagiaan lu apa, Syah? Kalau kebahagiaan bagi gue sekarang ini di masa COVID-19, ya siapa sih yang nggak mau sehat, siapa sih yang nggak mau bisa kumpul sama keluarganya atau sama teman-temannya. Cuman ya itu sih kebahagiaan buat saat ini, kayaknya gue rasa itu deh, kalau gue tahu bahwa keluarga gue itu sehat dan aman gitu. Ya kalau ngomongin kebahagiaan yang lama sih sebelum COVID banyak ya, contohnya jalan-jalan, makan makanan di restoran yang baru, terus ya pokoknya nyobain hal-hal yang seru lah di luar sana. Itu sih. Kuliner nih. Iya dong. Oke. Kalau Cikinka, gimana Ci? Isi kebahagiaan Cici? Kalau aku pribadi, maksudnya langsung situasi sekarang aja nih. Situasi sekarang itu kebahagiaan adalah saat gak usah PCR, gak usah swab, terus di rumah semua orang aman, terus kabar kalau teman-teman juga aman. Kayak ya itu sih menurut gue yang paling bikin bahagia saat ini. Keamanan sih kalau buat aku ya, yang paling bikin aku bahagia itu rasa aman, dan juga mungkin dengan apa yang aku punya tuh aku bisa nikmatin gitu. Mungkin orang kan kayak oh ya gue pengen hedon so biar gue bahagia, ya di situasi kayak gini mau hedon gimana gitu kan, ya mungkin bisa belanja sih. Tapi kalau aku pribadi at least apa yang aku punya memang boleh keluar gitu untuk kesenangan aku, untuk misalnya hobi aku, untuk refreshing gitu. Tapi bagi aku sih yang terutama adalah rasa aman sih dan nyaman gitu karena ada keluarga. Oke, thank you Ci. Kalau Ci Jenny, kebahagiaan Cici itu apa? Kebahagiaan, kita nyari yang simple-simple aja ya. Bahagia itu ketika hasil negatif. Benar. Iya benar Ya nggak sih? Yang sekarang tuh selalu dinanti negatif gitu kan ya. Itu sama bener banget lagu yang harta yang paling berharga adalah keluarga. Iya, dikelilingi sama orang-orang yang udah kita tahu pasti akan mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Maksudnya dengan keluarga yang lengkap gitu kan. Itu udah suatu kebahagiaan buat aku gitu, di tengah-tengah kabar ini, kabar itu, kehilangan orang dikasihi, tapi kita masih beruntung, kita masih ada di sekelilingi itu orang-orang yang kita kasih, keluarga kita, itu sudah suatu kebahagiaan untuk saat ini ya, dan selamanya sih. Oke, thank you Ci. Bener sih yang kata kalian semua, kebahagiaan itu tuh nggak melulu soal kayak begitu yang hedon-hedon. Tapi gue masih bingung nih cara pengaplikasiannya itu gimana kalau di saat-saat kayak gini. Coba kalian cerita deh. Maksudnya cara kalian mengisi kekosongan dengan kebahagiaan itu tuh gimana? Boleh. Kalau aku ya, aku
melihat bahwa situasi saat ini tuh situasi yang tidak kita inginkan secara keseluruhan. Nggak ada yang mau situasi kayak gini. Dan kalau tadi Fanny bingung gimana ya cara ngisinya ya, kita yang harus reframe arti kebahagiaan kita. Jadi seringkali emang kondisi kita nih yang maksudnya dihadapin sama kita bukan bahagia yang kayak gini yang gue mau gitu. Tapi bahagia kalau menurut aku pribadi nih adalah ketika kita bisa bersyukur gitu. Ketika bisa bersyukur, ya elah orang di luar sana yang lagi berjuang nyari oksigen, orang yang lagi berjuang sembuh, pengennya apa? Pengen sehat gitu. Jadi kalau buat aku pribadi nih Van, emang yang pertama-tama adalah harus punya rasa syukurnya itu dulu. Kalau kita nggak punya rasa syukur, mau udah dapat 200 juta sebulan tapi kurang, masih harus beli ini tuh, harus menuhin tadi mungkin hedonnya beli tas, beli kebutuhan-kebutuhan, party atau gimana. Kayak ya udah itu akan kayak gitu terus, akan ngulang-ngulang terus. Jadi belajar nyukupin dengan apa yang kita punya itu sih solusi terbaik yang bisa kita lakukan di saat ini. Yang pasti jangan compare sama milik orang lain, karena kalau kita compare sama milik orang lain itu nggak akan ada habisnya sih menurut gue ya Van. Oke, thank you Ci. Gue juga mau tanya lagi nih, kalau menurut kalian itu ciri-ciri orang hedon itu gimana ya? Maksudnya hedonnya yang berlebihan ya, yang udah over hedon gitu. Si Jenny boleh jelasin Ci? Wah, boleh dong. Ciri-ciri orang hedon nih, yang kalau aku lihat gitu ya, gitu. Ini nggak menunjuk poin ke seseorang siapapun kok. Ciri orang hedon. Jadi kalau makan Indomie itu atau makan mie ada level pedesnya gitu kan, level 15, level 30 gitu kan. Ya pokoknya ini kalau udah hedonnya levelnya tinggi gitu ya, yang aku bisa ciri-ciriin itu mulai awalnya jadi nggak peka sama kurang peduli dengan kepentingan dan kebahagiaan orang lain gitu, karena semua harus berpusat diri sendiri harus dipenuhin dulu gitu, jadi agak kurang masuknya, jadi agak kurang peduli dan peka gitu kan. Mungkin itu salah satu ciri-ciri orang hedon gitu yang udah level tinggi gitu kan. Terus jadi tidak pernah merasa puas gitu loh Van, kayak yang dia padahal udah miliki gitu kan, dia udah miliki misalnya handphone atau rumah, tapi karena orang lain ada yang lebih menurut dia gitu kan, dia selalu jadi merasa kurang puas dan jadi selalu compare dirinya yang dia punya atau dengan orang lain. Wah itu nggak, sebenarnya nggak menyiksa banget gitu ya. Sebenarnya gaya hidup itu nggak mahal gitu kan. Sebenarnya aku ulang lagi, sebenarnya hidup itu nggak mahal gitu, hidup itu murah, tapi gaya hidup itu yang mahal. Iya nggak sih teman-teman? Iya. Iya, jadinya jadi orang yang nggak bersyukur sama kurang puas, selalu compare sama ngebandingin. Jadi apa yang dia punya dia selalu ngerasa nggak punya gitu kan. Sama nah sifat konsumtifnya itu loh, kita bisa juga perhatiin kalau kita tuh sifat konsumtifnya gimana gitu. Jadi mengutamakan membeli sesuatu karena kesenangan dulu tanpa tahu butuh atau enggaknya. Jadi seolah kayak yang penting gue udah punya handphone keluaran baru, yang penting pokoknya gue udah gitu, tanpa aku butuh ini karena untuk ini gitu kan. Jadi wah hati-hati juga dengan sikap konsumtif kita gitu kalau sudah berlebihan gitu, di luar batas gitu. Sama orang yang hedon, maaf sekali, biasanya jadi suka diskriminatif gitu, agak sombong gitu. Jadinya kalau dalam circle lingkungannya gitu, ada yang kurang pakai baju bagus, atau ada handphonenya yang nggak sebagus dia, walaupun dia nggak ngucapin, tapi pandangan matanya itu takutnya ke orang lain itu jadi kayak agak merendahkan gitu. Itu sih biasanya ciri-ciri yang aku tahu. Oke, thank you Ci. Yang lain ada yang mau nambahin nggak? Soalnya aku masih agak bingung sih. Kalau menurut pengertian gue ya, ini menurut gue sendiri, orang yang udah hedon tuh biasa lebih besar pasok daripada tiang gitu. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukannya. Itu sih. Terutama untuk hal-hal kesenangan sih. Itu sih, Wan. Oke, thank you, Vin. Ada lagi rela upgrade kartu kreditnya ya, limitnya gitu ya, Vin. Ada yang mau tambahin lagi nggak? Ya paling nambahin dari Alvin aja kali ya. Bener kata Alvin gitu. Lebih besar pengeluarannya daripada pemasukannya. Ya kan pasti setiap kita punya pengendalian diri gitu. Kalau misalkan sampai pengeluaran aja lebih besar daripada pengendalian,
ya gimana gitu, ntar kita kan juga butuh hidup buat besok-besok, terus kita perlu harus ada saving. Nah itu sih pasti orang yang hedon itu kadang masih sulit untuk mengendalikan diri sih kalau menurut gue. Oke. Tapi itu kan merupakan bentuk self reward gitu loh. Itu salah nggak sih? Benar kan pendapat gue itu self reward? Kalau self reward ya, kalau prinsip gue nih, maksudnya ketika kita self reward, kita tahu gitu loh, kita udah netepin limitnya, dan itu tuh bukan sesuatu yang kayak dikit-dikit self reward gitu. Karena self rewardnya tadi tuh yang teman-teman pada udah ngomongin pemasukan sama pengeluaran emang harus tetap bener gitu. Itu nggak boleh sampai jadi kompromi teman-teman. Jadi kayak kalau kita emang di sini nih pada mau self reward, tentuin dulu gitu. Aku self reward karena abis ngelakuin apa, dan aku butuh self reward ini supaya aku apa gitu. Kayak kalau self rewardnya sia-sia nih, kayak dikit-dikit self reward. Tiba-tiba pas kita ngitung pengeluaran, ya ampun nih gaya hidupku mahal banget gitu. Jadi self reward boleh kan, menurut gue pribadi boleh ya. Tapi ingat lagi kalau segala sesuatu tuh ada batasan, dan itu tuh nggak boleh ngegantiin kebahagiaan kita gitu. Jadi apa ya, kan kita hidup untuk ini ya, maksudnya kita makan, kita punya pakaian, kita punya semua tuh kan untuk hidup gitu. Bukan, jangan sampai dibalik gitu sih menurut gue, Van. Jadi yang penting adalah harus balance dan jangan dikit-dikit gitu. Tapi ingat itu sesuai sama kebutuhan kita. Misalnya self reward kita capek habis kerja seharian, bolehlah nih kerimbat gitu, pala udah capek pusing, tapi jangan kerimbat tiap hari, mahal soalnya. Tiap hari. Gak relate. Iya. Oke, thank you, Ci. Sebenarnya gue mau cerita satu pengalaman gue tentang ya hedon kayak gini, tapi gue cerita di segmen ketiga. Oke deh. Oke, ditunggu ceritanya, Van. Oke, tungguin ya. Siap. Hai guys. Halo. Oke, gue mau lanjut cerita nih yang tadi gue potong. Pasti kalian udah nunggu-nunggu kan cerita soal hedon gitu. Nih, jadi gue mau cerita. Nungguin gue ya. Gengsi banget sama teman-teman gue. Gara-gara teman-teman gue tuh pakai iPhone semua. Bayangin. Jadi pas gue keluarin HP gue kan Android ya. Terus kadang tuh ya kalau emang foto suka jelek-jelek gitu lah, maaf ya. Ini tuh teman-teman gue tuh pada kayak gimana ya, kayak semua udah ganti iPhone. Jadi pas kayak kita buka chat atau kayak gimana gitu, kadang tuh suka ada timbul sebuah rasa malu. Terus kayak iri. Gue sempet iri loh sama mereka, maksudnya kayak mereka bisa ganti iPhone gitu loh, kok gue nggak bisa gitu. Terus juga kayak gimana ya, jadi minder lah jadinya, kayak ngerasa nggak pede gitu kan. HP gue biasa aja lah gitu. Gitu deh, menurut kalian gimana sih, salah nggak sih gue kayak gitu? Sedih soalnya. Sabar Evan. Jadi apa ya, ini aku sabarin dulu, kayak mungkin emang kita tuh tidak bisa hidup tanpa penilaian orang. Karena seringkali kita tuh kayak butuh pengakuan gitu dari orang lain, butuh penerimaan dari orang lain. Kayak kalau itu terjadi sama Fani, sebenarnya tadi tuh Fani udah jelasin kayak, sedih juga ya, kayak serasa ditindas gitu karena nggak punya handphone yang sama mereka. Tapi kalau kamu enjoy dengan apa yang kamu miliki sekarang, jangan kagum, Van. Maksudnya kamu kan punya, kamu tuh bukan dinilai dari handphone kamu gitu. Jadi parahnya orang hedonisme tadi kayak kata Ci Jenny di awal, mereka diskriminasi gitu sama orang yang gak memiliki apa yang mereka miliki gitu. Nah, kalau kamu merasa minder atau apa, itu hal yang wajar menurut aku pribadi. Tapi jangan sampai itu membuat kamu jadi rendah diri gitu. Karena barang yang kita punya itu gunanya untuk kita gunakan. Barang yang kita punya itu gunanya untuk membantu kita ngerjain sesuatu. Jadi kalau emang Fanny belum bisa punya iPhone, it's okay banget. Kalau emang Fanny ngerasa kayaknya nggak bisa nih kalau ditindas gini, ya kamu bisa bilang baik-baik gitu, kayak ya memang aku emang nggak pengen beli iPhone dan lain sebagainya. Yang pasti Van, jangan sampai kita tuh ngebeli barang karena kita tuh ketrigger sama apa kata orang, karena kita ngikutin kelas pertemanan kita. Memang hal yang nggak mudah karena orang diterima berdasarkan apa yang dia punya kan. Nah,
kalau emang mereka nggak bisa nerima kamu sebagai temennya sejati gitu, kamu tetap jadi diri kamu sendiri. Menurut aku sih gitu. Jadi jangan kehilangan keberhargaan diri kamu karena barang yang kamu punya. Gitu sih kalau menurut aku, Van. Oke, thank you, Ci. Kalau menurut kalian, gue salah nggak sih? Maksudnya kayak ada ngerasa minder gitu? Kalau menurut gue sih nggak salah sih, Van. Maksudnya menurut gue ya, kayak jujur pasti setiap orang pernah ada rasa minder gitu. Apalagi masih banyak orang yang lebih hebat dari kita, orang yang lebih kaya secara materi dari kita. Pasti kita pernah punya ada rasa minder gitu. Tapi ya itu balik lagi ke Civinka bilang, kalau ya bersyukur gitu. Bersyukur tuh bisa jadi apa ya, salah satu cara yang mungkin ya udahlah bersyukur doang gitu. Tapi itu paling ampuh, jujur. Paling ampuh buat kayak supaya kita nggak minder, supaya kita nggak hedon cuma gara-gara omongan orang atau nggak penilaian orang buat diri kita. Gitu sih kalau menurut gue, Van. Oke, thank you, Tasya. Kayaknya gue gak mau deh kalau gue doang yang cerita. Jadi Tasya sama Alvin juga harus cerita. Cerita dong pengalaman dari Alvin dulu nih kayaknya. Gue punya pengalaman ini, sebenarnya gue tuh dari kecil dilarang kan untuk pakai HP Android atau HP Apple gitu sebenarnya. Pokoknya yang touchscreen apa segala itu gue dilarang. Gue paling pertama dapat HP itu SMP. Itu pun Nokia. Yang cuma bisa main ular sudah. Aku juga punya kok dulu. Iya. Nah, di situ tapi pasti itu teman-teman gue yang pas SMP itu udah banyak yang ya mainnya touchscreen gitu. Mainnya udah Clash Royale apa segala. Gue itu dulu Clash Royale ML apa segala kan. Kadang ya gue ngerasa gitu kayak kok mereka enak. Gue pakai HP SMS doang, mereka udah bisa main bareng, mereka bisa chattingan, mereka bisa update status, mereka bisa dan lain-lain lah gitu kan. Tapi pas lagi SMA gue dapet HP, itu tuh bakal jadi kayak ngerasa, oh ini toh gini doang. Pada akhirnya segala sesuatu yang kita lihat, yang tadi ya kita mungkin tadi kayak tadi gitu rada minder, pas kita punya kok kayak kurang. Soalnya manusia itu selalu gak pernah puas gitu. Jadi kalau bisa kayak tadi Civinka bilang sih kayak jangan kehilangan harga diri kita gara-gara barang kita gitu. Itu sih. Iya benar sih soal yang gak puas itu. Aku kan menyimak nih dari tadi. Emang benar itu realita yang dihadapi anak-anak muda ya nggak sih? Iya. Masalah it's all about lifestyle ya nggak sih guys ya? Siapa yang gayanya agak ketinggalan menjadi yang terbelakang gitu kan, atau yang jadi diomongin, bener nggak sih teman-teman? Ya kan? Benar. Nah, yang aku sayangkan sih ini gitu, jadinya banyak anak-anak yang jadi mengalami ketidakcerdasan sosial gitu. Jadi mereka hidup jadinya dipengaruhi, sebenarnya kita kayak disetir nggak sih kayak gini dengan gaya hidupnya nggak sih, jadinya kita di luar kadang bisa nggak menjadi diri kita sendiri, kadang kita merasa dihargai dengan barang apa yang kita punya, apa yang menempel dari ujung kepala ke ujung kaki, sampai ada yang dinilai kan barang yang lo pakai dari ujung kaki totalin berapa gitu kan. Jadi kayak aku menyayangkan aja gitu dengan anak-anak muda sekarang gitu dengan kehidupannya. Please gitu, aku nggak tahu siapa yang mulai, tapi memang dunia udah berubah dengan cepat gitu kan. Jadi harus tampil dengan yang menampilkan sesuatu yang wow, yang branded, sampai ada istilah sultan gitu kan. Nah jadinya sebenarnya kita kalau gitu ada yang nanya gitu, kalau gitu kita berhak nggak sih gitu kan menikmati ini semua gitu, ini kan kesenangan juga gitu. Oke, pertanyaannya gini, oke, aku seandainya bisa memiliki ini semua gitu, aku bisa memiliki yang orang lain punya itu, aku bisa memiliki semua barang branded di dunia ini, aku ada di lemari aku, di kamar aku, di rumah aku gitu kan. Are you sure? Ini yang bisa direnungin gitu kan. Kamu udah mencapai kebahagiaan kamu gitu kan. Tadi benar kata Alvin gitu, kebahagiaan kita itu kadang
nggak ada puasnya gitu. Kita udah dapetin ini, ngeliat orang lain dapetin yang lain, masih kepengen kan. Jadi kayak never ending gitu kan. Jadi sebenarnya in life gitu, kalau kita hubungkan dengan hedon, apa sih yang kita cari? Oke, kesenangan. Kalian boleh self reward kok, tadi yang kita udah bahas di awal gitu kan ya. Misalnya aku udah kerja banting tulang, suatu saat kan nanti kita semua kerja gitu kan ya. Amin. Cici doakan kita semua jadi orang sukses gitu ya, berpenghasilan baik gitu kan. Tapi jangan sampai kayak nggak salah gitu yang tadi self reward itu, tapi jangan sampai membawa diri kalian kecemplung. Jadi hedonisme ini yang membuat diri kalian susah gitu kan. Hidup itu nggak susah, cuma gaya hidupnya, tuntutannya gitu. Life is simple gitu kan. Jadinya janganlah mengejar kebahagiaan yang lahiriah yang cuma sementara gitu loh, gitu maksud aku gitu. Terus kalau kalian cuma dihargain teman kalian karena dengan apa yang kalian pakai, kalian gunakan gitu kan, itu sih berarti udah cara pandang orang tuh udah rusak sekali satu dengan yang lain gitu menurut aku gitu. Sayang sekali, kita semua pada berharga di mata Tuhan, kita sama semua gitu kan, berharga gitu. Jadinya ya sayang aja gitu kalau yang tadi aku menyimak gitu. Jadi Fani semangat gitu, buat teman-teman yang lain juga semangat gitu kan. Jadi lebih baik, oke, Fani mungkin saat ini nggak punya iPhone gitu ya, tapi don't worry, be happy, don't sad gitu kan. Don't worry, be happy. Mungkin nanti kamu bisa buktiin ke temen kayak, oke, aku nggak punya barang ini yang kamu miliki saat ini, aku nggak bisa pakai baju branded yang, tapi aku udah bisa belajar invest loh, aku udah bisa kerja memiliki sesuatu tanpa minta lagi dengan orang tua ngerengek-ngerengek. Ada yang sampai ngerengek-ngerengek, merajuk gara-gara nggak dibeliin mobil merek short merek yang mahal gitu, supaya di grupnya itu ketahuan juga dia mempunyai mobil atau motor yang bagus gitu dengan merek tertentu gitu kan ya, yang diakui terkenal gitu kan. Jadi Fani bisa nunjukin gitu, aku mungkin nggak punya merek ini, barang ini atau apa, tapi bisa nunjukin, tapi aku udah bisa invest di usia muda aku, ke depan aku pasti jadi orang yang berhasil gitu kan. Invest entah di tanah, saat ini di saham, di mobil gitu. Nanti kalian udah bisa belajar jual beli, invest gitu kan, luar biasa gitu kan. Daripada cuma ngurusin sibuk gitu hidup kalian dengan besok pakai baju branded apa, terus udah gitu kalian akan pusing lagi, ini kan gue udah pernah pakai gitu. Nanti terus atau handphone ini kan nanti ada yang terbaru lagi, versi terbarunya, never ending. Mendingan Fani nunjukin ke temen-temennya Fani udah berhasil gitu di bidang invest atau di bidang kerja yang lain gitu. Itu sih dari aku. Berarti ada hal lain lah ya yang bisa dilakuin selain dari handphone itu. Yes. Thank you, Ci. Kalau Tasya mau denger dong ceritanya. Kalau gue apa ya? Mungkin ini udah lama sih. Gue sadar gue hedon tuh waktu gue udah beranjak remaja. Waktu gue kecil itu gue pernah yang namanya main warnet. Nah, bandel gitu kan, pokoknya main warnet. Terus di warnet itu ada games lah pokoknya yang kita bisa ngisi saldo games kita tuh pakai uang gitu, namanya Mikesh. Nah, dulu kan gue pengen penampilan karakter gue di game itu bagus, kelihatan keren gitu. Ya udahlah, gue ngebeli Mikesnya itu, ngebeli saldo yang di game itu, tapi secara gue nggak sadar banyak banget nominalnya ketika gue gede gitu. Wah buset ya, waktu gue kecil gue bisa hedon gitu, bisa ngebuang ya bisa dikatakan buang-buang uang buat hal yang sebenarnya nggak berguna dan gue nggak dapetin apa-apa sekarang. Nah itu sih paling ya gue belajar sih dari kecil itu, dari pengalaman itu kayak oh ya ternyata uang seberharga itu ya waktu kita udah mulai ngerti buat manfaatinnya. Kalau kesenangan kan kata teman-teman tadi tuh bisa dicari dari hal-hal lain, dan yang terutama kesenangan sejati itu dari Tuhan. Itu sih kalau menurut gue. Oke, amin. Thank you Tasya. By the way, thank you semuanya lo udah sharing. Soalnya kita udah mau di ujung penutup dari podcast kita. Thank you semuanya. Kalian aku mau kesimpulin dari kalian semua ya. Jadi kalau menurut aku, hedonisme itu tuh sebenarnya tuh boleh guys, tapi tuh jangan sampai berlebihan karena kita itu juga gak pernah ada puasnya tadi. Terus juga menurut aku, uang yang kita dapetin itu kan susah. Jadi itu bisa kita manfaatkan yang lebih berharga gitu loh. Jangan melulu soal
hedon-hedon gaya hidup biar dipandang orang keren apa. Padahal uang itu tuh bisa kita manfaatkan buat masa depan kita. Jadi mending kita coba buat belajar invest, terus juga buat nabung. Juga penting tuh mempercantik, memperkaya kan? Iya. Ini udah pada belajar invest belum nih di sini? Udah, Invest dikit-dikit dulu. lah. Udah mulai paham ya. Gue juga udah mulai belajar sih buat invest nabung ke depan. Ayo anak muda harus bangkit lah ya. Iya, terus juga kebahagiaan itu nggak melulu soal materi gitu, kayak barang yang kita beli atau apa. Sebenarnya bagian itu tuh tadi kata Alvin, keluarga, kesehatan, banyak hal lain tuh yang benar-benar bisa nimbulin kebahagiaan, apalagi kalau kita dekat sama Tuhan. Bener gak sih? Bener banget. Setuju banget nyamannya sama Tuhan tuh gimana. Oke, aku mau kasih satu ayat penutup ya, firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 5. Boleh ya, aku minta tolong Tasya deh bacain. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Makasih Tasya. Benar ya teman-teman, dari firman Tuhan aja udah jelas. Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kita harus lebih lagi untuk bersyukur, karena tuh semuanya tuh udah Tuhan kasih lah. Ukurannya buat kita masing-masing tuh beda-beda gitu. Jadi kita harus mulai bersyukur. Terus juga dibilang kan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kita punya Tuhan yang setia, kita punya Tuhan yang selalu ada buat kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Thank you semuanya. Ada yang mau tambahin gak nih? Ada nggak firman Tuhan yang mau disampaikan? Aku sih paling. Boleh sih. Kalau burung di udara aja Tuhan pelihara, kalau bunga baku aja Tuhan hiasi dengan keindahan kan, apalagi kita gitu. Maksudnya sayang aja jangan sampai kita menghiasi diri kita cuma barang yang ibaratnya gampang didatangi oleh ngengat gitu dengan karat gitu. Jadi ada suatu lagi kebahagiaan yang luar biasa jika kita di dalam Tuhan gitu. Amin. Itu aja sih. Amin. Thank you Jenny. Makasih semuanya buat waktunya, sharingnya juga. Makasih. Thank you semua. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Jangan lupa dong. Kedua kita. Tungguin Pasti ya guys. ada topik-topik yang seru lagi ya nggak sih guys? dong. Betul, bener dong. Jadi tungguin ya guys. Kita akan balik lagi. Oke, ditungguin guys. Oke. Bye-bye. Thank you. See you. We are the Campers.